Shalom saudara, kita sebagai orang percaya tentu kita tahu dan sering sekali berjumpa dengan satu kata, yaitu ibadah. Ibadah kepada Tuhan. Biasanya kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita orang Kristen, maka kita beribadah ya. Namun kebanyakan orang atau banyak orang yang memahami ibadah itu sebagai kegiatan yang pergi ke gereja, kemudian berkumpul dan berjumpa dengan orang-orang seiman, orang-orang satu gereja gitu ya, kemudian melakukan berbagai seremonial atau kegiatan sesuai dengan liturgi atau urutan ibadah dalam gerejanya masing-masing. Tentu masih banyak orang yang beranggapan atau memahami makna ibadah sampai di sana saja. Apakah ibadah hanya dilakukan di dalam sebuah gedung pertemuan atau gedung gereja? Apakah ibadah yang diajarkan Alkitab seperti itu? Saudara, tentu pergi ke gereja adalah bagian dari ibadah kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus ke gereja. Kita harus bersekutu dengan saudara-saudara seiman untuk kita saling menguatkan, untuk saling memberkati, juga untuk belajar firman Tuhan bersama-sama supaya kita semakin dikuatkan dalam pengharapan kita kepada Kristus. Ya. Namun kita tidak boleh membatasi ibadah kita hanya di ruang-ruang kecil atau ruang ibadah saja. Ya, ibadah orang Kristen, ibadah yang sejati itu adalah segenap hidup, sepanjang hari, sepanjang waktu, dimanapun dia ada, kapanpun dia menjalani kehidupannya. Ya, ibadah kita bukan hanya 2 jam atau 3 jam, apalagi lebih sedikit dari itu dalam 1 minggu di gereja. Ya, ibadah kita adalah sepanjang hari. Dari kita bangun tidur di pagi hari sampai akhirnya kita menutup mata kembali istirahat di malam hari. Jadi sepanjang kita sadar, sepanjang kita menjalani kehidupan kita, sepanjang itulah waktu atau durasi ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Jadi setiap hari adalah ibadah kita. Kita beribadah kepada Tuhan itu setiap hari, setiap waktu, di setiap tempat, dalam segala keadaan. Itu adalah ibadah kita. Ya, kita beribadah kepada Tuhan bukan hanya 1 jam, 2 jam di gereja pada hari Minggu. Kemudian di luar daripada kesempatan itu, apakah kita tidak beribadah? Tentu yang benar di gereja kita beribadah. Di luar gereja pun kita beribadah. Tentu seremonialnya berbeda, ya, liturginya berbeda. Kita tidak melakukan liturgi yang sama seperti kita di gereja. Sebenarnya apa sih ibadah itu? Coba kita lihat dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dikatakan begini, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah." Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati atau ibadah yang sesungguhnya bagi Tuhan adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup di sini dikontraskan dengan persembahan yang mati dalam ritual ibadah orang Yahudi di Perjanjian Lama, ya. Persembahan dalam ritual ibadah orang Yahudi yang digambarkan dalam Perjanjian Lama, kita lihat bagaimana persembahan mereka itu selalu persembahan yang mati, ya. Persembahan yang mati. Namun kita diajar dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita memberikan persembahan yang hidup, dan itu adalah ibadah yang sejati. Persembahan seperti apakah itu? Yaitu hidup kita sendiri. Dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan bukan hanya yang hidup, bukan hanya tubuh yang hidup yang kita persembahkan, tapi yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, teman-teman sekalian,
Kita sebagai orang percaya, pertama kita harus memahami bahwa ibadah kita bukan hanya 1-2 jam di gereja, tapi sepanjang hari, sepanjang hidup kita itu adalah waktu ibadah kita kepada Tuhan. Kedua, ibadah yang sejati itu bukan sekedar menjalani ritual atau seremonial, ya, kegiatan-kegiatan sesuai dengan liturgi dalam gereja, tapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan? Artinya kita menggerakkan hidup kita. Kita mengarahkan pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita menggerakkan setiap langkah, gerak-gerik kita setiap hari. Itu semua kita lakukan dalam kerangka takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan kita lakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Kita lakukan dengan benar. Apapun profesi kita, kita lakukan dalam spirit atau semangat takut akan Tuhan, sehingga apapun profesi kita, kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan tulus, kita tidak melukai orang lain, kita tidak merugikan siapapun. Dalam segala yang kita lakukan, kita memuliakan Allah. Apapun profesi kita, nah itu adalah ibadah kita. Makanya ibu-ibu rumah tangga, ketika engkau bekerja di rumah, melayani suami, anak-anakmu, dan lain sebagainya, melakukan pekerjaan rumah tangga, ketika engkau lakukan dengan takut akan Tuhan, penuh tanggung jawab, engkau lakukan dengan tulus tanpa bersungut-sungut, engkau melayani Tuhan. Kita sebagai guru, sebagai mungkin tenaga medis, kita mungkin praktisi hukum, apapun profesi kita, bahkan mungkin kita pedagang di pasar, kita mungkin seorang pekerja lepas harian, ya, mungkin kita sebagai seorang buruh kasar, apapun pekerjaan kita, ketika kita lakukan semuanya dengan takut akan Tuhan, kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan bertanggung jawab, kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita, ya. Berarti apakah kita tidak perlu ke gereja lagi? Jangan salah paham juga. Tadi di awal saya katakan, orang yang mengaku percaya Yesus harus pergi ke gereja, harus beribadah juga, ya, di gereja. Namun ingat, ibadah kita bukan hanya 1 atau 2 jam di gereja. Sepanjang hari, sepanjang hidup kita, itu adalah ibadahmu, ya. Ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan benar, maka engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Maka ingat, setiap hari kita beribadah kepada Tuhan, ya. Setiap hari kita beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang hidup benar ketika di gereja saja. Dia menjaga perkataannya, dia menjaga pikirannya, dia menjaga sikapnya ketika di gereja. Karena apa? Karena dia pikir dia sedang beribadah. Sementara itu ketika dia ada di luar bangunan, di luar gedung gereja, sudah meninggalkan seremoni ibadah itu, maka hidupnya menjadi berbeda. Kenapa? Karena dalam pikirannya dia tidak sedang beribadah. Nah, ini pemikiran atau pemahaman yang keliru. Saudara, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, setiap hari, setiap waktu itu adalah ibadah kita, ya. Di gereja atau di luar gereja, di kantor, di pasar, di rumah, di jalan, dimanapun. Ingat, selama engkau sadar, selama engkau hidup, maka itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Maka dari itu, lakukan semua dengan hormat, lakukan semua dengan tanggung jawab, lakukan semua dengan tulus, lakukan dalam takut akan Tuhan. Selamat beribadah setiap hari, setiap waktu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.